warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwajia Hamzah dengan NIM H0523319 dari kelas PGSDC, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini kita akan membahas tentang merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Materi yang pertama yaitu merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Masalah krisis yang amat kompleks dan membawa tantangan berat bagi masyarakat bangsa Indonesia. Menyadarkan kita betapa sistem pendidikan yang dilakukan selama ini belum mampu membentuk pribadi yang tangguh serta mengembangkan pemikiran yang kreatif untuk memecahkan persoalan krisis ekonomi. Bahkan yang lebih parah adalah akibat krisis ini muncul krisis moral di masyarakat kita, pembantaian, pemerkosaan, tawuran antar pelajar, perampasan hak milik orang lain terjadi di mana-mana. Apakah ini ciri peradaban global? Dari sudut pendidikan, tampaknya ada indikasi bahwa krisis moral yang dikemukakan di atas menandakan adanya belum berhasilnya lembaga pendidikan atau sekolah membentuk pribadi anak bangsa ini menjadi pribadi yang bermartabat. Persoalannya adalah, yang pertama, bagaimana sekolah merekonstruksi masyarakat bangsa agar survival di era global. Yang kedua, pendidikan macam apa yang diberikan agar dapat memantapkan pendidikan kita. Materi yang kedua yaitu misi pendidikan persekolahan. Dewasa ini sekolah telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Hal itu sangat menggembirakan sebab diharapkan kaum pelajar dapat ditemukan di mana-mana. Dengan banyak kaum terpelajar, berarti misi pendidikan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada 3, yaitu yang pertama, pendidikan kepribadian, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga, pendidikan intelektual. Dalam hal pendidikan kepribadian, sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dalam hal pendidikan intelektual, sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain, sebab misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah. Misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkai sejak pembelajaran memasuki taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Materi selanjutnya yaitu sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sekolah merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi. Pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang melakukan hubungan organis yang bersistem. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Analisis perwujudan sistem sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh, yang pertama, memiliki suatu penghuni yang tetap. 2. Memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah. 3. Memiliki inti jaringan hubungan sosial. 4. Mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah. Dan yang kelima, memiliki suatu jenis kebudayaan atau subkebudayaan tersendiri. Materi selanjutnya yaitu paradigma pendidikan atau pembelajaran. Munculnya berbagai perilaku yang tidak terpuji baik pembelajar maupun masyarakat terdidik lainnya. Akhir-akhir ini menunjukkan pendidikan dan pembelajaran yang diberikan belum mampu menyentuh pribadi dan watak anak bangsa. Terkesan pembentukan pola berpikir anak, apalagi pada pembentukan konsep diri serta interaksi personal cenderung membuat anak terbelenggu. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia dewasa ini masih menggunakan paradigma lama, yang oleh Johar disebutkan ada 10 perubahan yang perlu diperbaharui. Ke-10 perubahan tersebut sebagai pembaruan dalam pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia atau SDM.
Ke-10 perubahan yang harus dilakukan dalam pendidikan itu dikemukakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah pendidikan sebagai proses pembelengguan atau proses pembebasan? 2. Apakah pendidikan sebagai proses pembodohan atau proses pencerdasan? 3. Apakah pendidikan sebagai proses perampasan hak anak-anak atau justru menjunjung tinggi hak anak-anak? 4. Apakah pendidikan menghasilkan tindak kekerasan atau menghasilkan tindak perdamaian? 5. Apakah pendidikan sebagai proses pengembirian potensi manusia atau pemberdayaan potensi manusia? 6. Apakah pendidikan untuk memecah wawasan manusia atau menyatukan wawasan manusia? 7. Apakah pendidikan sebagai wahana disintegrasi atau justru wahana mempersatukan bangsa? 8. Apakah pendidikan menghasilkan manusia otoriter atau menghasilkan manusia demokratik? 9. Apakah pendidikan menghasilkan manusia apatis terhadap lingkungan atau responsif dan peduli terhadap lingkungan? 10. Apakah pendidikan hanya terjadi di sekolah atau bisa terjadi di mana-mana? Materi terakhir yaitu pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pengaruh eksternal dimaksud adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut akan berpengaruh pada pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Dalam kondisi seperti ini, Ki Hajar Dewantara mengingatkan untuk menerapkan strategi Trikon dalam pengelolaan pendidikan. Strategi Trikon itu meliputi yang pertama, konvergen. Maksudnya, agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat setara dengan kualitas pendidikan negara-negara maju, maka sebaiknya ada adopsi nilai yang dipinjam dari budaya Barat. Meskipun demikian, perlu diadakan filter penggunaannya. Yang kedua, konsentris. Maksudnya bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari kebudayaan yang mengindonesia, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi bangsa. Dan yang ketiga yaitu kontinuitas. Maksudnya bahwa pendidikan di Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus.